Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majlis fikir para anbiya alaihi salatu wassalam. Pilihan Allah. Dikatakan ye kubuliat ka kam hai, qabiliyat ka kam nahi hai. Ini kerja penerimaan, bukan kerja kebolehan. Banyak orang yang bisa buat kerja, banyak orang yang lebih baik dari beberapa segi dari kita, tapi Allah tidak pilih. Allah pilih kita yang notabene sangat banyak amat kekurangan. Olehnya itu kita terus buat usaha ini. Harapan kita ada orang-orang yang lebih baik daripada kita buat kerja ini. Walaupun sekali lagi kerja ini bukan berdasarkan kebolehan. Siapa yang diterima oleh Allah, dia bisa buat kerja. Maka dikatakan liya jatah kia jatah nahi. Kerja ini adalah bukan kita kerjakan, tapi kita dikerjakan. Bukan kita yang mengerjakan, tapi kita dikerjakan. Dikerjakan itu bahasa yang mungkin lebih tepat, dipakai. Bukan kita yang buat, tapi kita dipakai. Kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam kerja ini. Ini memiliki pengaruh di mana Allah akan tambah nikmat kerja ini. Kepahamannya, penggunaan waktu, harta dan diri lebih banyak untuk usaha ini. Allah akan berikan kemudahan kita menggunakan harta, waktu, diri kita lebih banyak untuk usaha ini. Mana-mana waktu, harta, tenaga, pikiran, apa saja nikmat-nikmat dunia yang kita gunakan untuk kerja ini, itu waktu yang terbaik, harta yang terbaik, pikiran yang terbaik. Karena hadirin, kehidupan ini amanat. Nah, kalau kehidupan amanat, maka berapapun, apapun nikmat yang Allah kasih dalam kehidupan ini, maka nikmat itu adalah amanat. Nikmat itu adalah amanat. Nah, bermulanya keruntuhan umat ini di antara perkataan masyayikh ada dua. Kalau Rasulullah SAW mengatakan kerusakan umat akhir zaman ini karena al-bukhlu wa tulul amal, bakhil dan panjang angan-angan. Apa itu bakhil dan apa itu panjang angan-angan? Bakhil yaitu harta dan diri yang Allah titipkan kepada orang beriman, dan Allah telah memberikan arahan bahwa harta dan diri itu hendaknya digunakan untuk memperjuangkan agama. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilihi fayaktuluna wa yuqtalun. Diri dan harta orang yang beriman Allah telah beri dengan surga. Maka orang yang beriman ini, manakala harta dan diri nampak di depan mata dia, dia paham bahwa harta dan diri saya Allah telah beli, Allah kasih saya iman, dan iman inilah sebagai tiket jaminan masuk surga. Asalkan iman ini saya bawa sampai akhir hayat saya. Nah, tugas saya adalah menggunakan harta dan diri ini sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau saya gunakan harta dan diri ini untuk usaha agama, untuk meninggikan agama Allah, bi'ilai kalimatillah, maka iman akan terjaga. Jadi harta dan diri digunakan untuk dakwah,
digunakan untuk memperjuangkan agama, itu yang dapat menyelamatkan iman kita. Olehnya itu Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman perkara yang asal dari semua amal. Tapi dalam ayat ini Allah dahulukan dakwah baru iman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang diantar untuk memberikan manfaat kepada semua manusia. Manfaat selamatkan orang masuk di sungai, manfaat selamatkan orang masuk di sumur, manfaat selamatkan orang dari kobaran api. Ini manfaat jelas. Manfaat memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan pekerjaan, ini juga manfaat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manfaat yang asal, manfaat yang sebenarnya, kalau itu dibuat oleh umat ini, maka manfaat-manfaat yang tadi pun akan ikut. Ya. Jadi manfaat yang sesungguhnya adalah mengajak manusia pada agama, agar manusia mengamalkan agama, agar manusia dikatakan ma'ruf. Kata Maulana Yusuf, ma'ruf di sini adalah din, or mungkar maknanya adalah bedini. Ma'ruf artinya adalah agama. Ta'muruna bil ma'ruf, membawa manusia kepada agama. Wa tanhauna 'anil munkar, menjauhkan manusia dari kehidupan tanpa agama, kehidupan yang dijalankan tanpa petunjuk-petunjuk agama. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Padahal iman seharusnya di muka. Ada iman, ada dakwah. Tanpa iman tidak ada dakwah. Tapi iman di sini di belakang sebagai satu gambaran. Kalau umat ini buat usaha dakwah, imannya terjaga. Imannya terjaga. Ya. Maka ayat sesudah, lau amanan nas lakana khairan minhum. Kalaulah manusia dengan dakwah kamu mereka beriman, maka berimannya mereka dengan dakwah kamu lakana khairan lahum, maka itu kebaikan untuk mereka. Berarti kalau mereka tidak beriman dengan dakwah kamu, mereka tidak meraih kebaikan. Tapi kamu yang berdakwah, kamu tetap dapat kebaikan. Dai dengan dakwahnya tidak disarati orang beriman, orang menyambut dakwah kita baru dai mendapatkan manfaat, tidak. Amanan nas lakana khairan. Kalau mereka beriman, maka imannya mereka itu kebaikannya untuk mereka. Kalau mereka tidak beriman dengan dakwah kamu, kerugian untuk mereka. Tapi kamu dengan dakwah kamu sudah mendapatkan manfaat. Dengan dakwah kamu, iman kamu meningkat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Ini adalah istifhamu ingkari. Ini kalimat pertanyaan. Siapa sih yang lebih baik perkataannya? Tapi mengingkari semua jawaban. Jangan kau jawab, karena jawabanmu itu pasti salah. Yang benar dengarkan baik-baik. Mimman da'a ilallah. Tidak ada yang lebih baik perkataannya selain orang yang mengajak manusia kepada Allah. Wa amila sholihah. Urutannya kalau dakwah hasilkan iman. Dengan wujudnya iman, amal jadi baik. Mengajak manusia kepada amal, kapan manusia bisa amal? Manusia memproduksi amal dengan anggota tubuh. Kapan anggota tubuh manusia bisa memproduksi amal yang soleh? Kalau ruhnya soleh. Maka Rasulullah mengatakan, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairu amali kulli, wa idza fasadat fasada sairu amali kulli, ala wahiyal qalb, ala wahiyal qalb. Dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau ini baik, maka anggotanya baik. Kalau ini buruk, maka seluruh anggota tubuhnya buruk. Artinya buruk memproduksi amal yang salah.
Artinya baik, tubuh manusia memproduksi amal yang baik, memproduksi amal yang baik, tidak memproduksi amal yang tidak baik. Itulah agama, itulah amar ma'ruf nahi munkar. Mengamalkan din, tidak mengamalkan bedini. Itu topik dakwah kita. Jadi dakwah kita, katakan Masya bilang, azan berai azan nehi, azan berai namaz. Azan bukan untuk azan, tapi azan untuk sholat. Demikianlah dawat dawat berai dawat nehi, dawat berai ibadat. Dawat berai iqamatuddin. Demikianlah dakwah kita bukan untuk dakwah. Malah markas kita bukan untuk malah markas. Musyawarah kita bukan untuk musyawarah. Jur istimewa kita bukan untuk jur dan istimewa. Tapi semua program dakwah kita ini untuk membawa agama dalam kehidupan kita. Dan agama terbagi dua, hablum minallah yang disebut dengan ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Dan ada hablum minan nas. Hablum minan nas ada tiga, muamalat, muasyarah, akhlak. Ya. Jadi dakwah kita, Maulana Ilyas rahmatullah ditanya, apa yang kau inginkan dengan keluarkan orang 4 bulan 40 hari? Kata Maulana Ilyas, hame mal nahi chahte, uhda nahi chahte, hukumat nahi chahte. Saya dengan keluarkan umat ini tidak menginginkan sama sekali harta, jabatan, kedudukan. Tapi yang saya inginkan umat ini kembali amal agama yang sempurna. Seperti Rasulullah SAW meninggalkan umat ini waktu itu agama al-yauma, ini akhir-akhir kehidupan Nabi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Setelah itu kemudian idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini turun. Sahabat senang. Tapi Abu Bakar bilang, Abu Bakar menangis. Kenapa kamu menangis? Loh, kalau sudah sempurna agama, bantuan Allah telah jelas depan mata kita, dan orang berbondong-bondong, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, berarti misi Nabi selesai. Misi Nabi selesai, berarti Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita. Menangis. Ini kepahaman Allah berikan kepada Abu Bakar, yang Allah tidak berikan kepahaman kepada umat. Ada 3 peristiwa yang Allah tidak pahamkan kepada Umar, Allah pahamkan kepada Abu Bakar. Disebut besar. Pertama ini tadi. Yang kedua, di saat Rasul meninggal, Umar marah, berdiri di masjid. Siapa yang bilang Rasul meninggal, setebas leher. Rasulullah jumpa sebentar, tuannya kembali seperti Musa meninggal, jumpa tuannya kembali. Semua dalam keadaan sedih. Bagaimana kira-kira Rasulullah SAW yang membimbing kita selama ini meninggal dunia? Saking sedihnya, tidak percayanya, Umar mengatakan bukan meninggal. Dan semua sahabat setuju dengan perkataan Umar. Tapi Abu Bakar berdiri, baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, bukan Tuhan. Afa imata au qutila in qalabtum ala aqabihi. Apa dia mati? Apabila dia mati atau terbunuh, kamu murtad sebabkan karena dia sudah meninggal? Tatkala Abu Bakar membacakan ayat ini, maka Umar pun sadar. Dan sepertinya ayat itu baru diturunkan oleh Allah SWT. Allah pahamkan Abu Bakar, karena pengorbanan Abu Bakar lebih tinggi. Satu pengorbanan lagi, kepahaman yang Allah berikan kepada Abu Bakar. Peristiwa besar yang ketiga yang Allah pahamkan kepada Abu Bakar. Ini maksudnya kita bicara tadi, Allah karuniakan kita kerja dakwah. Kerja dakwah ini untuk menjadi asbab membawa diri kita dan umat setapak demi setapak amalkan agama yang sempurna. Itu tujuannya dakwah. Tujuan dakwah bukan pakai serban. Tujuan dakwah bukan kita pakai jubah, istri kita pakai cadar. Tujuan dakwah bukan kita pakai siwak, pakai celamata. Bukan itu. Kepahaman tentang dakwah. Apa pengamalan? Karena umat mengamalkan dakwah ini
berdasarkan kepahaman dia tentang dakwah. Kalau kita punya paham, tabligh adalah perubahan fisik. Dulu tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Dulu tidak berjubah, sekarang berjubah. Dulu tidak berserban, sekarang berserban. Ya sampai di situ. Tapi ibadahnya tetap rusak, muamalahnya tetap rusak, akhlaknya tetap rusak. Tabligh bukan sekedar perubahan at-tahiyat. Alhamdulillah saya sudah bisa baca at-tahiyat. Bukan sampai di situ tabligh. Kalau bahasa Arabnya itu ihya jami'a ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan kembali apa yang dulu dihidupkan oleh Nabi. Nah, kalau sudah lampu hidup pasti gelap hilang. Kalau sudah Nabi menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka semua yang tidak disukai Allah hilang. Terakhir itulah hukum riba. Sekarang hari apa, bulan apa, di tempat mana? Sekarang ini hari haram, kita berada di tanah haram. Sebagaimana hari ini hari haram, bulan-bulan haram, tanah-tanah haram, haram riba. Maka cara hidup itu ada dua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Allah berikan kepada kita. Jalan hidup yang Allah karuniakan kepada kita. Jalan hidup itu apa? Yang Allah berikan kepada kita. Jalan hidupnya Rasulullah. Jalan hidupnya para nabi-nabi dan rasul. Siddiqin. Ayat yang lain menafsirkan ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini jalan hidup. Kalau kita bisa sebutkan muasyarah Islami. Ini yang disukai oleh Allah. Jalan hidup ini mahbub indallah. Ternyata ayatnya belum habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini satu paket. Karena musuh Islam yang Allah terangkan dalam Al-Quran, musuh yang berbau agama. Di luar itu banyak sekali, tapi terkadang orang menganggap ini kan juga agama, ini kan juga baik. Selama yang tidak dibawa oleh Nabi, bertentangan dengan ajaran Nabi, ya tidak baik. Walaupun ajaran Nabi Musa terhapus, ajaran Nabi Isa terhapus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada lagi dua jalan. Jalan yang kedua yaitu jalan yang dimurkai, dan jalan yang ketiga jalan yang sesat. Nah, kedua jalan ini, jalan yang maghdub yang dimurkai, dhalin yang sesat. Jalannya siapa? Kalau jalan an'amta alaihim adalah jalannya nabi-nabi, dan topnya adalah Sayyidul Anbiya. Ya, kita sebut jalan nabi-nabi, secara umum jalannya nabi-nabi sama dengan jalannya Sayyidul Anbiya. Yang asasnya adalah iman dan amal. Yang asas muasyarah, yang asas jalan hidup mereka, jalan hidup nabi-nabi adalah mugibat. Asasnya adalah meletakkan perkara yang gaib di depan mata, meletakkan akhirat di depan mata, surga neraka di depan mata. Sedangkan ghairi maghdub, jalan yang dimurkai, adalah jalan kehidupan orang yang meletakkan musyahadah di depan. Ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat adalah jalan hidup yang meletakkan perkara yang nampak di depan mata. Itu dunia. Lebih diperinci lagi, kehidupan orang Yahudi dasarnya adalah harta. Kehidupan maghdub orang-orang Yahudi dasarnya adalah harta, materi. Sedangkan waladdallin, kehidupan orang yang Nasara yang dasarnya adalah wanita. Orang-orang ini telah Allah ingatkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan pernah mengikuti kamu, tidak akan suka dengan cara hidup kamu, kecuali kamu mengikuti mereka. Selesai. Sebelum kamu mengikuti mereka, mereka akan menebarkan virus-virus supaya kamu yang ikut mereka.
Nah, muasyarah Anbiya alaihi salatu wassalam, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua dasarnya. Pertama sedegi, yang kedua adalah haya, seremindar. Muasyarah Islami dasarnya adalah malu dan sederhana. Malu dan sederhana. Malu dan sederhana. Sedangkan muasyarah orang kafir yaitu apa lawannya malu? Kita tidak punya kamus. Lawannya malu apa? Kalau kita orang timur bilang tertau malu. Coba bahasa Indonesianya apa? Lawannya malu apa? Hah? Bahasa Urdu behayai. Haya, malu, lawannya behayai. Kalau ketong bilang tertau malu. Asas kehidupan orang kafir tertau malu. Dalam asar dijelaskan illam tastahyi fa'mal ma syi'ta. Kalau kau tidak punya sifat malu, kau buat semau kamu. Malu yang pertama sekali selainnya adalah malu kepada Allah. Bagaimana cara menggunakan harta dan diri? Lihat aturan Allah, lihat maunya Allah. Kalau kau sudah jualan sama Allah, transaksi sama Allah, Allah bilang, ini harta dan diri kamu. Ini bahasa tawaduknya Allah. Kan harta punya Allah memang. Allah yang kasih. Allah yang ciptakan. Diri juga Allah yang ciptakan. Tapi supaya kita malu sama sifat malunya Allah. Allah bilang, saya beli ya, kupu harta. Kapan kita punya harta? Nah, kita datang ke dunia nggak punya apa-apa, tinggalkan dunia juga nggak punya apa-apa. Allah bilang, saya beli kupu harta dan diri ya. Kita bilang, apa gantinya ya Allah? Surga. Kita bilang siap. Maka Allah kasih kita iman. Itu tiket itu untuk masuk surga. Ini tiket, jangan sampai hilang ya. Jangan sampai dimakan rayap ya. Ya kan? Allah bilang, kau perbaharui iman kamu itu, karena dia suka lecek-lecek itu. Perbaharui iman itu. Bersihkan iman itu dari noda-noda, supaya kau menghadap aku dalam keadaan iman yang murni. Dan ini tandanya transaksi. Kan ada bukti pengiriman tuh. Kalau kita ada transaksi tuh, ini buktinya ini. Kalau saya kasih iman, nanti kau dapat surga. Apa tercantum dalam perjanjian iman tadi? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan kalimat ini kita sudah jadi hamba Allah. Dengan kalimat ini harta dan diri yang Allah telah beli itu menjadi titipan, bukan milik kita lagi. Titipan Allah. Dan Allah bilang, karena kau jadi hambaku, karena sekarang kau jadi hambaku, kau tidak boleh gunakan harta itu semaumu. Kau tidak boleh gunakan dirimu semaumu. Saya kasih tahu kau satu amalan. Kalau kau gunakan amalan itu, maka iman yang saya kasih kamu akan terus meningkat. Insya Allah kau masuk surga. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Kalau kau kerjakan perintah saya ini, kalau kau buat amalan saya ini, maka iman yang saya kasih kamu mahfuz, terjaga. Dan iman kamu itu nanti meningkat. Dengan meningkatnya iman kamu, kamu bebas dari kesyirikan. Tidak berani itu rayap-rayap kesyirikan mendekati hatimu, gak berani. Dia terlempar jauh itu. Ada meningkatnya iman kamu. Kamu akan mulai melihat kebahagiaan dan kejayaan, ketenangan dan ketentraman, kemuliaan dan kehinaan, pasang surut, kemarau hujan, masalah kecil masalah besar, pekerjaan, uang, materi, barang-barang, dan semua bersumber dari khazanah saya.